Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet niki tentang keterangan jenengan saking YouTube lo mirengaken, jadikanlah laku syariat menuju laku hakikat. Niki sik dereng kerang paham kula. Ngoten nggih. Nggih. Terus yang nomor kalih tentang sholawat. Kita bersolawat itu kalau secara hakikatnya apakah bersolat kepada Muhammad bin Abdullah atau kepada ngapunten jak dereng nggih nek salah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nggih. Nggih, namung mekaten ingkang saged kula sampaikan kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah 238 terkait pertanyaan pertama tadi. Jadikanlah syariatmu menjadi hakikat supaya bisa sampai ke makrifat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Aduh. Kula gosok Pak nggih. Dengkul nek wis kaku ngene iki wis jok polah-polah. Hafidhu dong reksa sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat. As-sholawah ai al-maktubah iku ndamel jamak akeh berarti 5 ini. Jagalah salat 5 waktu berarti substansinya itu salat yang dilakukan oleh jasmani. Paham Bu nggih? Iki sholat syariat. Tapi di situ tidak berhenti, nggak ada wakaf. Dalam ayat itu nggak ada wakaf. Itu yang perlu disadari, perlu diketahui. Ada wawu ataf sebagai penyambung yang tidak boleh putus. Apa? Wassolatil wusta. Tolong barangkali ada kesalahan penulisan langsung ditegur. Saya paling suka itu. Langsung ditegur. Demi kebaikan. Wong nanya mana namanya manusia kadang nggih punya lali lah gitu ya. Apa wassolatil wusta? Iku adalah ahad tunggal. Wassolati lan solat al wusta sifatnya adalah tengah. Iki ulama khilaf Pak, solat tengah iki. Anda kalau tidak membuka Al-Qur'anul Qadim nggak bisa ketemu maksud wusta itu. Akhirnya terjadi khilaf, wusta itu tengah. 5 itu tengah piro? 3, 1 loro 3. Akhirnya ada yang berpendapat tafsirani sholat maghrib. Ada yang mengatakan tengah iki sholat asar. Mendekati 3, 4 berarti asar. Udah kita nggak perlu khilaf beda pendapat terkait masalah wusta. Kita tidak akan pernah khilaf manakala kita buka kitab teles, kita buka Al-Qur'anul Qadimnya. Bahasa wusta tengah itu maksudnya ruhaniyah Pak. Kalau boleh saya katakan secara terang-terangan, jasadmu sholat 5 waktu itu ruhmu itu ya kudu sholat. Gitu loh maksudnya. Ruhmu kudu sholat. Bagaimana sholatnya ruh itu? Tadi sudah saya katakan, jasmani kita ditata hukum syariat, ruhani kita ditata hukum hakikat. Kalau saya bicara wilayah hakikat berarti sholatnya ruh. Bagaimana sholatnya ruh? Al-wusta niki.
Ani'budullaha, menghadapkan ruh terhadap wajah Allah. Ini kita disindir Pak di dalam doa iftitah ketika sholat. Sebelum kita takbiratul ihram, kita disindir lewat niat lillahi ta'ala. Kemarin saya jelaskan kalimat lillah itu berasal dari Allah. Ada huruf alifnya. Setelah huruf alif dibuang tinggal lillah. Lam pertama dibuang menjadi lahu. Lam kedua dihilangkan menjadi hu. Hu hilang. Ya wis, gak ono suarane. Itu diurai di tasawuf Pak. Tidak di syariat, di hakikat itu baru bisa nyambung nanti. Yes. Kita disindir pertama lillah karena Allah. Iku tempatnya muraqabah. Kata Rasul antak budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam takun taroh, apabila kau tidak bisa melihat maka kau merasa dilihat Allah. Iku babakan ihsan. Ketika malaikat Jibril tanya terhadap Muhammad tentang ihsan. Duduknya ihsan itu ada di dzikir sirul asrar. Di pos pertama su'aul basyirah, rasa iman. Iman yang benar itu di situ prosesnya. Lillahi ta'ala, karena Allah, artinya kita harus ketika saat mulai sholat ini ada sambung rasa, sambung iman, bisanya kita berdiri rukuk sujud. Hati harus koneksi terhadap Sang Yang Tunggal di dalam dirinya yang menggerakkan. Kalau tidak ada Allah enggak bisa aku berdiri sendiri, rukuk, bicara, melihat, mendengar. Mestinya ruhaniyah itu posisinya di wilayah itu minimal. Nah, itu ihsan ya. Minimal. Ayat ini ada terusnya Pak nanti. Pun dianggap berhenti itu. Memang sik wakaf. Tujuannya Anda biar menghayati dulu maksud daripada dua sholat ini. Antara jasad dan rohaniyah. Disindir lagi doa iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Artinya kita arahkan wajah kita sebagai hamba ruh ini terhadap Allah. Lilladzi, hidup. Lilladzi, bahasanya lilladzi. Hidup berarti hidup itu sifat daripada laisa kamislihi syai'un. Arahno ning kunus dulu, arahkan di situ dulu. Fatoros samawati wal ard, sifatnya hidup itu yang menguasai jagat langit dan bumi, ateges jagat ruhaniyah dan jagat jasmaniyah. Tapi umat manusia, khususnya umat Islam, kurang peka. Kalau itu sindiran, sholat kamu itu tidak boleh teringat eling terhadap selain, tak terus no ayati. Wakumu lillahi qanitin ay khashiin. 238 tadi. Dan juga jagalah wakumu lillah, karena Allah itu qanitin ay khashiin, wajib khusyuk lah iku. Ini pendidikan kita yang ada di syariat supaya naik ke hakikat sebetulnya itu. Mohon maaf, kita nggak usah bicara orang lain, bicara pengalaman kita sendiri. Bagaimana ketika kita belum mengenal dinul haq, ruhaniyah kita. Ketika jasmania sholat, ruhaniyah kemana? Istilah bahasa Sri iku minggat songko Allah ruhaniyah ini. Iman, konteksnya kita iman. Tidak bisa, pada Allah enggak bisa. Makanya apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi tentang ihsan, mboten masuk, tidak masuk. Jangankan hudur makrifat Allah, muraqabah belum kok. Bagaimana kita bisa sholat muraqabah pada Allah? Lah wong kita ajaran ihsan itu kita tolak. Untuk mengihsankan iman kita tolak dengan bahasa, wus gak penting iku, nanti itu naik-naik sendiri.
udelmu ngono naik sendiri. Tahu udel ya? Bahasa Surabaya ndasmu ngono. Gondolmu ngono. Kasar Pak, makanya aku njok 10 setahun kemarin. Ya sesuk njok maneh ya 10 maneh. Ketahuilah bahwasanya saya berbahasa kasar itu semata-mata untuk mempermudah dicerna orang-orang Surabaya. Ngoten maksud saya. Jadi yang dimaksud syariat jadi hakikat, apapun perbuatan fisikmu, fisik dia, sertakan ruhmu di situ. Apa tugasnya ruh? Salate anibudullah, mengarahkan ruhaniyahmu itu terhadap wajah Allah. Artinya konteks iman, ruhaniyah iku wajib meyakini bahwasanya yang berperan atas segala apapun baik di dalam maupun di luar dirinya adalah hidup. Sang yang tunggal itu. Enggak boleh beriman, "Wow, saya ngaji Master Bell." Enggak boleh. Iman loh ya. Nek lesan silakan, tapi ruhaniyah enggak boleh. Imannya tetap yang mejang kita adalah Allah. Wajtanibut tauhid, secara otomatis ruhaniyah itu tidak beriman terhadap tauhid alias menjauh. Apa isi tauhid? Iman-iman selain Allah yang dihembuskan nafsu tadi ya. Ruh itu harus begitu. Apapun aktivitas zahiriyah, ruhaniyah ini harus merealisasikan tugasnya ruh, menyembah Allah, hanya menyembah Allah. Imannya hanya pada Allah kui yang berperan. Dalam istilah lain boleh saya katakan, silahkan jasad berlaku apapun. Dalam hatimu jangan mengakui kalau dirimu yang melaku. Yaitu syariat jadi hakikat. Dengan begitu bisa dikatakan makrifat datang Allah. Satu. Yang kedua, sholawat. Secara syariat itu kita kembalinya kepada Muhammad ibnu Abdillah. Syariat dulu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas, maklum wis, gak usah tak bahas, maklum. Sehingga kita punya iman bahwasannya kita nanti akan mendapatkan syafaat jikalau dari Kanjeng Nabi setelah kita terus melakukan membaca sholawat. Wis. Iku memang takaran iman kita pada saat itu, mengimani selain Allah bisa memberikan syafaat. Oke, logikanya. Aku iki ngelak, Pak. Ngelak banget. Terus mbasa ngono ning ngarepku ana wedang jahe. Ngelak. Ketika saya minum, akal ngomong sebab akibat ngombe wedang jahe ngelake ilang. Dan atau kalau tidak minum wedang jahe ngelake gail akal. Mengapa demikian? Karena akal itu dapat bisikan nafsu supaya ruh beriman, hilangnya ngelak sebab wedang. Aku tanya, wedang jahe makhluk napa mboten? Makhluk. Maklum, ya ojo disalahno Pak, nek makhluk iku seakan-akan bisa memberikan syafaat, nulungi asale ngelak, akhirnya ngelake hilang. Oke, bahasa yang rodok yang agak halus lagi. Allah mengizinkan terhadap air wedang jahe, mengizinkan untuk menghilangkan ngelak. Allah mengizinkan Muhammad ibnu Abdillah membawa syafaat untuk menolong para umatnya. Logika. Tapi tahukah kau, sadarkah kau bahwasanya yang berhak mutlak yang mempunyai syafaat itu Allah? Banyak yang gak sadar.
banyak yang tidak sadar. Bagaimana kau bisa mengatakan itu hak mutlak Allah? Lah kau tidak pernah tahu siapa Allah. Enggak pernah jumpa. Jadi ya enggak bisa kau mengatakan itu hak mutlak Allah. Enggak bisa, Pak. Bagaimana mungkin cinta saya terhadap Desi dikatakan cinta yang sah. Lawang saya enggak pernah ketemu Mbak Desi. Ya enggak bisa lah. Yang mana orangnya? Loh, sampean gak kenal Mbak Desi dah? Kalau kan mek jare nek film mah kula. Pun. Bagaimana menurut sudut pandang hakikat tentang sholawat? Apakah kembali pada Muhammad ibnu Abdillah ataukah terhadap diri kita masing? Baru ketemu, Pak. Kul innama ana basyarum mithluku. Iki dawuh Allah. Katakan Muhammad iki supaya njejirno iman terhadap umatmu. Apa yang dikatakan baginda Rasul? Innama ana, sesungguhnya saya iku basyarun, manusia, makhluk, mithlukum, sama dengan kau he umatku sama. Status sifat manusia itu berlawanan sifatnya Allah. Kita buka sifat wajibnya Allah yang ada 20 itu. Mulai dari sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan maknawiyah. Satu saja saya ambil sifat ma'ani adalah hayat, hidup. Itu wajib sifat Allah. Wajib itu tidak boleh tidak. La buddha, tidak boleh tidak. Wajib itu namanya. Lah, sedangkan sifat wajibnya manusia itu kebalikan sifat hayat. Hayat hidup Allah berarti manusia maut. Mati. Allah wujud berarti manusia Adam. Begitulah. Aku gak ngomong kira-kira begitulah. Ndak. Nek kira-kira koyoke gak matematika ya. Itulah yang benar. Begitulah. Cuman kita merasa hidup, merasa wujud karena dihidupi yang maha kita wujud karena diwujudkan yang maha wujud. Dengan iman merasa diri kita wujud karena diwujudkan, hidup karena dihidupkan. Itulah Pak justru menjadi hijab hati kita, roh kita pada Allah. Ini menjadi hijab. Sehingga sampai kapanpun, kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam satu makalah, sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa sampai pada Allah manakala sifat basariah pada dirimu tidak kau lepaskan sampai kapanpun. Kalau orang Jawa sampai ulek-ulek cukul, gak akan bisa kau kembali kepada Tuhanmu. Wonten nah ulek-ulek cukul? Mboten wonten. Artinya dari masa ke masa tetap ulek-ulek gak bisa cukul, gak bisa. Wis. Jawabnya secara hakikat tentang sholawat kembali pada Muhammad. Muhammad sopo? Anda. Tadi Rasulullah kan sudah mengatakan, saya itu sama dengan kaum manusianya. Mengapa kau memuji, menyembah padaku? Sembahlah, puja-pujilah. Siapa yang ku sembah? Itu Muhammad ibnu Abdillah. Beliau tidak mau disembah, tidak mau dipuja dan dipuji karena puja-puji. Alhamdulillah, hanya punyaan Allah. Cuman kita kaum khawarij yang mengalihkan secara hakikat iki ya. Oleh karena ditolak akhirnya pujaan penghambaan kita terhadap manusia. Coro hakikat, nek coro syariat gak apa-apa. Wong ada dalile kok. Syariat kan secara jasmania saja. Yang tidak boleh kan melampaui batas sampai rohania. Ini loh yang dilarang Rasulullah, dilarang. Kalau Muhammad ibnu Abdillah itu adalah manusia, berarti masuk makhluk, berarti Muhammad makhluk jenengan. Sehingga ada keterangan benar itu sholawat seakan-akan ditujukan terhadap Muhammad ibnu Abdillah, tapi kembalinya manfaatnya terhadap diri kita lagi itu toh. Keterangan yang kita serap di tengah-tengah masyarakat atau umum. Muhammad siapa? Dirimu Muhammad. Tapi bukan maksudnya jenengan iki ibnu
lampun salah paham. Makanya syahadata ini persaksian luru, persaksian dua, pertama terhadap Allah, kedua terhadap Muhammad. Persaksian yang benar, yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Bukan katanya, Pak. Harus tahu Allah itu siapa. Ternyata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Enggak jauh dengan dirimu. Hidup itulah Allah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dengan hidup itu napasmu bisa keluar masuk, matamu bisa melihat, telinga bisa mendengar, jantung bisa berdenyut, darah bisa berputar. Karena hidup itu ya bahasa karena Allah gitu. Hidup kok diprotes. Hidup apa hidup itu? Allah sing bener ya wis Allah. Mengapa saya mengatakan hidup? Karena Qur'annya berbahasa alladzi. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku, innallaha, sesungguhnya Allah iku Tuhanku, ya Tuhanmu, fa'budu, sembahlah. Akhirnya siapa sih Allah itu? Dijawab bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Iku nama Tuhanmu iku namanya Allah, wong Islam. Terus yang punya nama Allah siapa? Alladzi asra bi 'abdihi lailan. Sering saya katakan. Alladzi itulah yang maha suci hidup. Kau bisa sampai ke alladzi kalau subhana. Kalau ruhaniyahmu itu fitrah dari dirimu. Fitrah bebas dari keakuan makhluk. Sifatnya asra yang memperjalankan bi 'abdihi terhadap hambanya. Ini saya katakan alladzi. Mengapa wujudnya Allah itu alladzi? Karena Qur'annya seperti itu. Akhirnya tak kupas alladzi itu siapa, begitu loh. Ini untuk mempermudah aja, Pak. Begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersaksi terhadap Muhammad. Muhammad yang mana? Padahal dikatakan yang bersaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Itulah persaksian yang benar. Muhammad dirimu, bahwasanya dirimu adalah Rasulullah, utusannya Allah. Anda tidak akan pernah sampai di sini kalau tidak diperintah diutus Allah. Mana wujudnya Allah? Hidup dalam dirimu. Wujudnya apa? Kehendak. Tutuk kene. Berarti tak ringkes semua makhluk di dunia. Jikalau tidak digerakkan, tidak diperintah oleh Allah, tidak bisa apa-apa. Paham nggih? Nah, inilah namanya Muhammad. Secara hakikat berarti makhluk. Makhluk siapa? Ya dirimu sendiri. Mungkin kita harus cross check bagaimana syahadatnya Muhammad ibnu Abdillah. Apakah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataukah wa asyhadu ana saya iku Rasulullah. Saya mencari referensi yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammad anak Rasulullah, mboten ketemu. Coba nanti di cross check lagi. Saya hanya bertemu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau olehnya bersyahadat itu seperti itu. Sehingga menimbulkan satu pertanyaan. Lalu Muhammad itu siapa hakikatnya? Udah kejawablah di dalam surah Al-Kahfi tadi ayat 110. Kul innama ana basarum mislukum. Leres berarti manfaati terhadap diri kita masing-masing. Begitu.